Halo teman-teman, senangnya berjumpa kembali dalam acara kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Oh ya, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Amin. Semoga semuanya sehat seperti atlet-atlet di Olimpiade ya. Wah, ngomong-ngomong soal Olimpiade, siapa nih di sini yang senang nonton pertandingan akbar ini? Apalagi pas menyaksikan atlet-atlet dari Indonesia tampil. Wah, pasti rasanya seru ya, deg-degan. Apalagi kalau lagu kebangsaan kita Indonesia Raya diperdengarkan. Wah, seru sekali. Ini seperti kabar gembira di tengah pandemi ini. Walaupun pandemi, tapi para atlet tetap berprestasi. Ada yang dapat perak, dapat perunggu, dan ada yang dapat emas. Wah, senangnya bisa berprestasi. Pasti karena para atlet tersebut memberikan yang terbaik waktu mereka latihan. Mereka disiplin dan mereka mau memberikan diri mereka untuk dilatih. Nah, teman-teman, kita juga memberikan yang terbaik yuk. Kita mau berdoa. Mari kita bersikap dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hingga hari ini. Ajarilah kami agar kami selalu bisa bersyukur. Tuhan, saat ini kami akan belajar bersama. Bimbinglah kami agar mengerti dan memahami firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman, kita buka Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, siapa yang suka makan roti? Sama dong. Kakak juga suka. Roti rasanya manis dan mengenyangkan. Kalau kita orang Indonesia, sukanya makan nasi. Biar cepat kenyang ya. Kalau kita lapar, pasti yang dicari pertama kali adalah nasi. Nah, nasi dan roti adalah makanan pokok kita yang membangun tubuh dan memberi energi untuk tubuh kita. Makanan pokok biasanya dimakan dengan pelengkapnya, seperti 5 roti dan 2 ikan. Kalau roti
berarti makannya dengan ikan sebagai pelengkap. Nah, masih ingat kan ya tentang 5 roti dan 2 ikan? Cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu peduli kepada orang lain dengan membagikan roti yang kita miliki. Walaupun sedikit, tapi ternyata setelah diberkati menjadi berlipat-lipat. Nah, teman-teman, seperti tubuh yang perlu makanan untuk tetap sehat, jiwa kita juga memerlukan Yesus untuk tetap hidup. Nah, seperti judul kita hari ini, Yesus adalah roti hidup. Seperti nasi atau roti, Yesus adalah makanan pokok bagi jiwa kita. Maka ketika kita merasa sakit hati atau merasakan hati yang hampa, datanglah kepada Yesus. Yesus juga mengatakan dalam bacaan tadi ya, yang kita baca bareng-bareng. Barang siapa memakan aku, ia akan hidup selama-lamanya. Dan yang akan aku berikan adalah dagingku. Nah, Yesus benar-benar sahabat kita. Dia bahkan memberikan dirinya untuk kita. Dan karena kita adalah pengikut Yesus yang setia, kita percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Iman kita mengajarkan untuk menerima dan menyambut Yesus sebagai roti hidup. Caranya bukan dengan dimakan seperti roti atau nasi loh ya, tapi dengan cara menerima Tuhan Yesus ke dalam hati kita. Salah satu caranya adalah dengan berdoa dan rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Meskipun dalam keadaan online, tapi tetap harus semangat ya teman-teman. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Sang Roti Hidup. Karena Sang Roti Hidup itu adalah sahabat kita yang paling setia. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama, ada satu sahabatku yang setia. Yuk kita nyanyikan pujian untuk Tuhan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesusku yang baik, syukur kami panjatkan karena Engkau sudah menjadi roti hidup bagi kami, sehingga kami dapat beroleh hidup kekal. Bantulah agar kami dapat berbagi kasih yang indah ini kepada sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara kita. Tapi jangan khawatir karena minggu depan kita akan bertemu kembali. Sayonara. Sampai jumpa lagi dan tetap sehat dan bertumbuh dalam Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.